Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menyampaikan dan menjelaskan mengenai kepemimpinan di pondok pesantren. Baik, langsung saja. Kepemimpinan dalam Islam merupakan suatu hal yang sangat menarik untuk kita diskusikan. Karena kepemimpinan itu sendiri timbul karena sudah tidak ada lagi Rasul dan Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam Islam sekarang ini sudah ada, bahkan sampai saat ini terus mengalami sebuah perkembangan. Tentu saja kepemimpinan seorang kiai dalam pondok pesantren. Makna dari kepemimpinan sendiri menurut Stoner adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Jadi kepemimpinan di sini dapat dibagi menjadi dua konsep, yaitu kepemimpinan sebagai proses dan kepemimpinan sebagai atribut. Lalu yang pertama, kepemimpinan sebagai proses. Maksudnya, kepemimpinan di sini difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan sebuah organisasi bagi para pegawai atau bawahan atau anggotanya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus memotivasi mereka untuk mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif dalam sebuah organisasi tersebut. Lalu menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada diri seorang pemimpin yang berupa sifat-sifat tertentu seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan juga sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas seorang pemimpin yang tidak dapat dia pisahkan dengan kedudukan atau posisi serta gaya dan perilaku pemimpin itu sendiri. Oleh karena itu, pemimpin dapat didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain tanpa menggunakan kekuatan, sehingga orang-orang yang dipimpinnya menerima dirinya sebagai sosok yang layak mereka jadikan sebuah pemimpin. Pemimpin seorang kiai di pondok pesantren. Membahas mengenai kepemimpinan seorang kiai di pondok pesantren sering diidentikan dengan sebuah kepemimpinan yang sangat karismatik, sekalipun telah lahir pemetaan kedudukan dan fungsi dalam struktur organisasi pondok pesantren. Dengan figur karismatik ini, seorang tokoh Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa kiai-kiai di pondok pesantren dulu dan sekarang merupakan sosok penting yang dapat membentuk kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan warga muslim di sekitar, khususnya di Indonesia. Pengaruh kiai itu sendiri terhadap kehidupan santri tidak terbatas pada saat santri masih di pondok pesantren, bahkan melainkan pengaruh itu tetap berlaku dalam kurun waktu yang panjang, bahkan seumur hidup, meskipun santri sudah
keluar dari pondok pesantren tersebut. Di pondok pesantren, kiai adalah sering dianggap orang yang memiliki ilmu agama, khususnya agama Islam, dalam amal serta akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Menurut Saiful Akhyar Lubis mengatakan bahwa kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pondok pesantren. Maju mundurnya pondok pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai tersebut. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi apabila sang kiai di salah satu pondok pesantren wafat, maka pamor pondok pesantren tersebut merosot karena kiai yang menggantikannya tidak sepopuler kiai yang telah wafat itu. Lalu peran dan fungsi kiai di pondok pesantren. Peran kiai yang paling nyata dapat ditemui di seluruh kehidupan pesantren, baik di pesantren modern maupun tradisional. Tidak heran jika kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Ia seringkali bahkan merupakan pendirinya, merupakan tokoh sentral bagi kepemimpinan di pondok pesantren tersebut. Lalu fungsi kiai di pondok pesantren adalah fungsi sering kita artikan adalah sebuah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh kiai yang ditujukan pada pekerjaan dan tugas-tugas spesifik kiai yang mencerminkan dari kehidupan kiai yang memiliki nilai-nilai spiritual berupa 3 peran pokok tersebut, yaitu mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kiai sebagai guru ngaji. Tugas kiai sebagai guru ngaji diuraikan dalam bentuk lebih khusus dalam jabatan-jabatan sebagai muballigh, guru diniyah atau pengasuh, khatib salat Jumat, qori kitab salaf dalam sistem tradisional sorogan atau bandongan. Lalu yang kedua, fungsi kiai sebagai tabib atau penjampi. Tugas kiai sebagai tabib ini diuraikan dalam bentuk-bentuk sebagai mengobati pasien dengan doa yang sering kita temui, yaitu dengan sebuah tindakan ruqyah, yang mana hal itu sebagai cara mengobati menggunakan alat non medis seperti menggunakan air atau akik yang dimiliki. Kemudian kiai sebagai rois atau imam. Kiai sebagai imam tercermin dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barakatul Mufidah, NIM T 2019-1414. Saya akan melanjutkan di materi yang kedua, yaitu kepemimpinan pesantren. Langsung saja di pengertian pondok pesantren. Pesantren berasal dari kata santri, yang mendapat imbuhan awalan pe dan akhiran an, yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat bagi para santri. Kata pesantren juga dianggap sebagai gabungan dari kata santri atau manusia baik dengan suku kata tra atau suka menolong, sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik-baik. Pesantren juga dikenal dengan tambahan istilah pondok yang dalam arti kata bahasa Indonesia mempunyai arti kamar, gubuk, rumah kecil, dengan menekankan kesederhanaan bangunan atau pondok. Juga berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang artinya ruang tidur, wisma, hotel sederhana, atau mengandung arti tempat tinggal yang terbuat dari bambu. Nah,
Kepemimpinan pesantren yaitu suatu proses untuk mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dalam esensinya, kepemimpinan merupakan upaya pencapaian tujuan dengan melalui orang-orang. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memperhatikan hubungan antara tugas dengan manusia. Langsung di materi yang ketiga, yaitu kepemimpinan kiai di pondok pesantren. Kepemimpinan kiai di pondok pesantren sering diidentikan dengan sebutan kepemimpinan karismatik. Sekalipun telah lahir pemetaan kedudukan dan fungsi dalam struktur organisasi pondok pesantren. Dengan figur karismatik ini, Sartono Kartodirjo mengatakan bahwa kiai-kiai di pondok pesantren dulu dan sekarang merupakan sosok penting yang dapat membentuk kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan warga muslim di Indonesia. Pengaruh kiai sendiri terhadap kehidupan santri tidak terbatas pada saat santri masih di pondok pesantren, melainkan pengaruh itu tetap berlaku dalam kurun waktu yang panjang, bahkan seumur hidup. Mungkin cukup sekian dari penjelasan dari dua materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.